Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang hormat Ketua LP2M, yang saya hormati Ketua Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi aplikasi sistem penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa di ruang Zoom untuk mengikuti sosialisasi aplikasi penelitian dan aplikasi pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, dua di antara tugas tridharma seorang dosen adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama sudah memiliki beberapa aplikasi untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, misalnya ada aplikasi Litaptimas yang dikelola oleh Kementerian Agama. Aplikasi SIPENA, sistem penelitian, dan SIPEMAS, sistem pengabdian kepada masyarakat, adalah aplikasi yang nanti akan digunakan mulai semester ini di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu tidak menggunakan aplikasi ini dalam perencanaan dan pelaporan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, maka konsekuensinya Bapak Ibu tidak bisa melaporkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk lembar kinerja dosen atau bahan kinerja dosen, LKD atau BKD. Jadi aplikasi ini sifatnya wajib bagi semua dosen di lingkup UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Seperti apa aplikasi ini nanti akan disampaikan oleh pembuat aplikasinya dari Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua LP2M kepada Bapak Dr. Ayub Mursalin. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam Zoom meeting dalam rangka sosialisasi aplikasi SIPENA dan SIPEMAS, yaitu sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Habib tadi, sebelum nanti saya serahkan ke Mas Iqmal ya, Iqmal Hafiz ini dari UTPD, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting bagi Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi terkait dengan perkembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama dari segi kuantitasnya. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Mas Abid bahwasannya 2/3 dari pengabdian kepada dari Tridharma Perguruan Tinggi, dari tugas Bapak Ibu sekalian, itu ada di LP2M. Nah, LP2M sebagai koordinator untuk pelaksanaan ataupun pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini penting untuk apa? Ya, untuk menjaga marwah ya, untuk menjaga marwah perguruan tinggi. Itu dilihat paling penting adalah pada dua hal ini. Karena 3 tugas dari dosen itu, pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian masyarakat,
ini tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Dan yang terpenting sebenarnya adalah dua hal ini, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang itu nanti muaranya adalah pada pengajaran di kelas maupun pada pengabdian kepada masyarakat itu sendiri yang berkontribusi kepada pemecahan sosial, pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita lihat ya, ini sebagai tolak ukur kemajuan perguruan tinggi. Yang pertama akan dilihat adalah pada penelitian ya. Jadi seberapa banyak penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan juga seberapa bagus atau dari segi substansinya ya. Nah, itu bisa kemudian memberikan kontribusi yang bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tolak ukurnya adalah jumlah yang pertama pasti, yang kemudian juga kuantitas. Nah, jadi jumlah dan kuantitas ini tidak bisa kita abaikan. Kalau kuantitasnya banyak tapi substansinya tidak bagus, kualitasnya tidak bagus ya, itu juga nanti akan tidak memberikan manfaat apapun. Nah, dari penelitian ini targetnya adalah pada publikasi ilmiah. Nah, ini juga tidak terpisahkan. Jadi jangan sampai hasil penelitian kita yang dilakukan oleh para dosen di UIN Sultan Hasanuddin Jambi itu hanya sebagai dokumen mati yang tersimpan di rak lemari. Nah, jadi harus dipublikasikan agar masyarakat pada umumnya itu bisa membaca ataupun mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen di lingkungan UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Nah, selain publikasi, tentu juga hasil penelitian kita itu adalah sebagai modal kita untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan pengajaran di kelas. Karena tanpa adanya penelitian, PKM itu ya ada rutinitas yang mungkin tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Demikian juga dengan pengajaran di kelas. Nah, itu saya yakin pengajarannya akan monoton, tidak ada hal-hal yang baru. Kalau kita lihat maunya dosen-dosen di luar ya, itu rata-rata pengajaran di kelas itu adalah hasil dari penelitiannya. Pokoknya yang sering saya ikuti, pokoknya di sana itu ada ini apa namanya peran tokoh-tokoh sentral dalam suatu bidang itu di suatu daerah, suatu negara. Nah, itu mereka kaji nanti kemudian nanti akan diseminarkan di kelas di mana mereka itu mengajar. Dan itu seperti ya seminar rutin gitu. Dalam bisa mingguan, bisa 2 mingguan atau sebulan sekali. Dan itu cukup ya mewarnai akademik ya, dunia akademik kita. Nah, kalau selama ini kan kita mengajar ya tekstual ya, apa dari buku itu, tapi tidak pernah mengalami atau mengajarkan pengalaman-pengalaman kita yang dihadapi selama di lapangan. Itu makanya penting untuk kemudian kita kita tekankan di sini untuk agar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu berkontribusi pada pengembangan pengajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kebijakan internal kita terkait dengan penelitian itu sudah ada keputusan rektor ya, keputusan rektor nomor 1669 tahun 2020 tanggal 30 Juli tahun 2020. Ini sudah kami sosialisasikan ke Wadek 3 ya, Wadek 1 kalau tidak salah, dan juga para dekan untuk kemudian mensosialisasikannya ke Bapak Ibu bahwasanya kita sudah ada kebijakan internal dalam bidang penelitian dan publikasi. Yang untuk pengabdian kepada masyarakat ini sedang kita usulkan, draftnya sudah selesai dan itu akan melengkapi kebijakan bidang penelitian dan publikasi di lingkungan UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Yang penting diketahui Bapak Ibu, di kebijakan ini, di keputusan rektor nomor 1669 itu, ada pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap dosen wajib melakukan kegiatan penelitian sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, nanti ini redaksi ini hampir sama nanti di kebijakan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kewajiban penelitian bagi dosen itu berlaku secara individual. Artinya Bapak Ibu dosen selama masih menjadi dosen ini harus melakukan penelitian, baik itu dilakukan secara mandiri, secara pribadi, secara individual, atau secara berkelompok. Tapi pada dasarnya setiap dosen itu harus melakukan penelitian. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada peraturan ini. Nah, konsekuensinya sebenarnya ya kalau emang mau diterapkan nanti ini tergantung pimpinan ya, pimpinan di tertinggi di UIN, Pak Rektor khususnya. Ini untuk menerapkan ya sanksi dan reward ya. Jadi artinya kalau umpamanya Bapak Ibu dosen tidak melakukan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat
atau juga tidak melakukan menulis artikel dari hasil penelitian ataupun PKM, itu tentu ada sanksinya. Sanksinya banyak hal, terutama terkait dengan masalah Raimund. Pokoknya Bapak Ibu bisa diberhentikan dari mendapatkan Raimund itu karena poin ini tidak terpenuhi. Demikian halnya dengan SERDOS, sertifikasi dosen. Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu diperhatikan bahwasanya kita wajib melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait dengan kewajiban penelitian bagi dosen ini, di dalam ketentuan ayat 3 dari pasal 2 itu, kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan penelitian adalah pengumpulan data, penulisan laporan, diseminasi hasil penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Jadi ada 4 kriteria dari kegiatan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nanti yang untuk pengabdian menyesuaikan. Nah, dari sini nanti ini yang akan nanti dimasukkan di dalam aplikasi itu. Di dalam aplikasi ada mengatur terkait dengan bagaimana mekanismenya dari 4 kegiatan ini. Ini target kita itu adalah hitungan 2 tahun, jadi 4 semester. Jadi dalam 1 semester, pokoknya Bapak Ibu semester pertama melakukan pengumpulan data penelitian. Terus kemudian nanti di semester 2 penulisan laporan. Di semester 3 melakukan diseminasi hasil penelitian. Dan endingnya adalah di semester 4 itu berupa publikasi hasil penelitian. Jadi rangkaian dari 3 semester berikutnya, sebelumnya, itu nanti akan menjadi sebuah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional. Nah, ini tidak terputus. Ya bisa saja pokoknya Bapak Ibu dari pengumpulan data itu langsung pokoknya penulisan artikel ilmiahnya. Ya bisa saja, itu tergantung dari nanti penilaian dari reviewer internal ya, yang insya Allah akan kita buka juga nanti untuk pendaftaran para reviewer. Nah, selanjutnya di pasal 18, Bapak Ibu, bahwasanya ini sebenarnya yang idealnya ya, UIN Sultan Toresabuddin Jambi menyediakan pendanaan dalam proses penelitian. Nah, proses penelitian pendanaan ini itu selama ini kan gantung pada pendanaan proses Litab Dimas. Nah, ini yang menjadi mungkin beberapa kendala ya ketika pokoknya Bapak Ibu tidak lolos baik seleksi administratifnya ataupun seleksi substansi ataupun pada saat presentasi. Nah, itu menjadi persoalan ketika itu tidak lolos, Bapak Ibu. Jadi ketika tidak lolos, selama ini saya melihat Bapak Ibu kemudian tidak akan melakukan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu yang kemudian dari sisi kuantitas saja itu jumlah penelitian di UIN Sultan Toresabuddin Jambi tidak begitu banyak. Nanti akan saya lihatkan grafik beberapa tahun terakhir ya. Nah, kalau seandainya ini selain dari proses Litab Dimas itu diakomodir oleh pimpinan, pokoknya terkait dengan pendanaan melalui BLU itu lebih baik. Nah, itu yang kita upayakan, yang sudah kita dorong terus dari tahun lalu ya, untuk kemudian pihak pimpinan menyediakan anggaran dari BLU untuk penelitian. Nah, namun demikian, kendala buat kami di LP2M adalah ketika kita mengusulkan anggaran itu, rasionya itu bagaimana dan untuk apa. Nah, untuk penelitian, tapi untuk siapa saja, itu yang kemudian agak kewalahan kita. Nah, kita maunya minta 1M atau 2M, tapi untuk siapa? Nah, itu yang kemudian harus Bapak Ibu sekalian perhatikan mulai sekarang, agar disiapkanlah maunya proposal penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi jangan menunggu dulu ada informasi bukaan di Litab Dimas baru kemudian kita tergopoh-gopoh untuk membuat proposal, tetapi mulai dari sekaranglah kita siapkan proposal itu. Jadi ketika ada bukaan itu kita sudah siap semua. Ada baiknya nanti sebelum submit itu kita workshopkan dulu, kita apa istilahnya, ada kegiatan coaching klinik pembuatan proposal. Yang penting Bapak Ibu sudah memiliki ide bagaimana atau apa tema apa yang akan kita lakukan penelitian itu. Nah, itu kemudian kita workshopkan dengan harapan apa? Ketika sudah disubmit di akun Litab Dimas itu hampir semuanya bisa diterima. Nah, ini dari beberapa yang sudah saya baca itu emang rata-rata kawan-kawan teman-teman itu membuat ini sekitar ya mungkin 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya, sehingga hasil proposalnya itu ya kemarin yang 2021 itu sekitar 120-an proposal yang layak dari segi secara administratif untuk dipresentasikan itu sekitar 64, jadi hampir 50%-nya. Nah, di situ kan berarti ada kelemahan kita dalam membuat proposal yang bagus. Paling tidak dari sisi teknisnya saja.
kita lewat dari cek plagiasi, itu masih banyak yang terkendala di situ. Nah, terus kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya, pendanaan penelitian itu diberikan atas dasar kebutuhan dan kompetisi. Jadi bisa maunya kebutuhan itu Bapak Ibu sudah siap proposal banyak gitu maunya. Ketika maunya dana yang akan dialokasikan melalui skema Litat Bimas tidak cukup, kita bisa mengalokasikan lewat BLU. Tapi yang jelas kita sudah tersedia itu proposalnya. Misalnya bank proposal itu sudah siap. Ini loh dosen-dosen kita yang akan melakukan penelitian. Temanya ini, topiknya ini. Nah, kita usulkan. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka usulan kita itu bisa kuat itu. Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan penelitian itu, ini di ayat berikutnya di pasal 18 masih di ayat ketiga ya. Dosen, tenaga fungsional lainnya dan mahasiswa dapat mengajukan pendanaan kepada lembaga lain. Jadi tidak hanya dana yang disediakan oleh kampus, tetapi juga Bapak Ibu bisa mengajukan funding ke lembaga-lembaga di luar kampus. Itu diperbolehkan. Selanjutnya, setiap dosen menentukan bidang penelitian yang menjadi keahlian dan minatnya. Jadi Bapak Ibu ketika ingin melakukan penelitian, saya harapkan ya untuk dari LP2M itu harus sesuai dengan bidang keahlian. Jangan pokoknya bidangnya A tapi kemudian melakukan penelitian B. Walaupun kita punya pandangan penelitian interdisipliner ataupun transintegrasi, nah, tapi ya itu benar-benar harus dipertimbangkan. Kita menguasai itu atau tidak. Kalaupun tidak menguasai, maunya interdisipliner, kita kelompok, kita bidang A, yang satu bidang B, itu memungkinkan. Tapi jangan sampai kemudian tidak ada korelasinya sama sekali dalam topik yang kita tentukan dengan keahlian kita. Nah ini sering saya lihat ya beberapa teman-teman itu dia meneliti apa, padahal bidang keahliannya bukan itu. Nah itu yang perlu diubah mindset itu, agar nanti penelitian kita benar-benar ya bisa diakui lah untuk masyarakat secara umum. Nah, untuk keahlian dosen ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan, penelitian dan publikasi dalam 5 tahun terakhir, serta program studi yang menjadi home-base-nya. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah terkait dengan ini. Tergantung Bapak Ibu mau cenderungnya kemana. Apakah cenderung dengan ijazah terakhirnya atau pada home-base-nya. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu acuan dalam rangka maunya Bapak Ibu mau mengajukan guru besar gitu. Itu akan dilihat dari aspek ini. Yang paling kuat adalah aspek maunya kesesuaian antara terakhir ijazah terakhir yang kita peroleh dengan kemudian home base kita dan kemudian dengan penelitian yang dilakukan itu ada korelasinya. Yang terakhir itu adalah terkait dengan ini, setiap dosen harus membuat roadmap penelitian. Nah ini juga penting ini Bapak Ibu. Jadi upayakan Bapak Ibu ya mulai dari sekarang lah tentukan pokoknya keahlian masing-masing itu apa. Pokoknya ahli hukum, ahli pendidikan, ahli kajian perbandingan agama dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu tuliskan mulai dari sekarang paling enggak 4 atau 5 tahun ke depan akan melakukan penelitian apa. Ini akan memudahkan bagi kami pokoknya untuk memetakan kecenderungan penelitian Bapak Ibu di UIN Sultan Toha. Tanpa adanya ini kita akan susah juga nanti untuk memetakan itu. Jadi kalau seandainya ada kepentingan dari luar maunya mau mencari pakar bidang apa, nah itu saya bisa ini maunya bisa langsung menunjuk, oh ini yang ahli bidang A, kalau ini dosen B. Nah itu ini keuntungan ataupun kelebihan adanya roadmap bagi dosen di lingkungan UIN Sultan Toha Jambi. Nah mungkin poin dua pasal itu ya yang penting disampaikan ke Bapak Ibu. Dan selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan data penelitian kita. Ini agar ya kita semua sadar bahwasanya posisi kita sekarang ini dibandingkan maunya di kampus-kampus lain untuk dalam hal penelitian itu masih ya agak jauh tertinggal. Gitu. Nah dari sisi pendanaan punya Bapak Ibu kita lihat nih, dari tahun 2015 sampai tahun 2001 hanya rentang paling tertinggi nih tahun 2018 sekitar hampir 2,8 M ya. 2 miliar 800 jutaan. Nah, setelah itu kemudian mengalami penurunan dan 2022 ini mudah-mudahan naik. Tapi itu tadi saya membutuhkan maunya keseriusan Bapak Ibu untuk kemudian membuat proposal yang bagus. Nah, karena dari berapa kemarin 120 proposal ya itu mungkin separohnya yang bisa diakomodir melalui skema Litat Bimas dan selebihnya mungkin nanti ada afirmasi ke prodi-prodi yang akan reakreditasi.
mungkin saya lihat nanti di data LPM punya ada berapa yang mau reakreditasi di tahun 2023 akhir. Kalau 2003 awal mungkin tidak memungkinkan untuk pendanaan sekarang. Jadi kita prioritaskan yang 2003 akhir atau 2024. Jadi tahun 2024 target kita itu bisa maunya setiap prodi yang akan reakreditasi, maunya ada 4 atau 5 prodi itu bisa mencapai nilai unggul. Dengan apa? Dengan yaitu tadi peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena selama ini ketika ada AL ya, ini penilaian oleh asesor, nah, itu kelemahan kita adalah pada jumlah penelitian dan pengabdian serta publikasi. Nah, itu sehingga nilai kita rata-rata masih ya paling nilai B, dan B itu pun masih belum yang sangat baik ya, tapi masih B yang bawah gitu istilahnya, nilainya pas-pasan. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi nanti Bapak Ibu di pihak dekanat ataupun prodi ya untuk kemudian bisa mengafirmasi dosen-dosen yang menjadi dosen tetap ya di masing-masing prodi untuk membuat proposal, kemudian nanti dikoordinir oleh kaprodinya, nanti kemudian kita afirmasi melalui PP2M untuk pendanaannya. Ya, walaupun pendanaannya tidak banyak, tetapi kalau seandainya serius dilakukan, dana sedikit itu pun hasilnya pun akan maksimal. Nah, ini jumlah penelitian yang didanai tahun 2018 sampai 2021 itu paling banyak ya tahun 2018 karena dananya juga banyak ya, 117 judul. Setelah itu kemudian turun 2019 69, tahun 2020 karena ada refocusing, ada COVID, tidak ada yang didanai oleh kampus kita melalui skema Litab Dimas. Nah, tahun 2021 ada 48 judul, ini penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada juga bantuan dari publikasi ya kalau tidak salah, penulisan buku berdasarkan riset. Nah, untuk 2022 kami harapkan ya bisa lebih dari ini. Kemungkinan yang kemarin yang dari 64 dipresentasikan itu yang layak setelah diakumulasi nilainya ya mungkin sekitar 60-an atau 59 kalau tidak salah. Ada yang ada berbagai hal pertimbangan sehingga tidak bisa diloloskan. Nah, kemudian nanti untuk menutupi itu, ya mungkin dari penelitian afirmasi untuk prodi-prodi yang akan terakreditasi, mungkin skemanya dengan skema penugasan, karena buku juknis terkait dengan penelitian penugasan itu sudah dibuat tahun lalu, dan bisa mungkin diterapkan di tahun ini. Nah, untuk ini klaster 2021 ada 7 klaster, yang total 1 juta, hampir 2 M ya. Nah, untuk penelitian dosen ya, dosen yang terlibat dalam penelitian, Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya jumlah dosen kita yang terekam di PD Dikti itu, kalau kita lihat di akun Sinta Kampus itu adalah 411. Padahal dosen kita sudah menambah ini dengan adanya DTBPNS ya ataupun DTBLU itu jumlahnya hampir sekitar 600-an. Nah, nanti mungkin ini di UTPD ataupun LPM untuk bisa mengecek untuk dosen-dosen yang sudah masuk dalam PD Dikti. Jadi bisa lebih banyak. Kalau seandainya kita masih tetap mengacu pada jumlah dosen 411 itu, nah ini Bapak Ibu kita lihat tahun 2015 ada 207 dan yang terakhir itu 98 orang. 98 orang yang melakukan penelitian. Jadi cukup sedikit sekali. Jadi tidak ada 50%. Dari 400 itu tidak nyampe 50%. Nah, ini yang lainnya kemana? Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk membuat SIPENA dan SIPEMAS. Nah, ini cuma berapa persen? 25% ya dari 98. Ya, nah ini cukup mengkhawatirkan. Bapak Ibu yang lainnya kemana gitu kan? Apakah tidak melakukan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat? Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Nah, kalaupun melakukan penelitian ataupun pengabdian, ya mungkin ada yang melakukan itu, tapi kemudian ada proses yang tidak dilalui sehingga kami agak berkeberatan sebenarnya untuk membuat surat keterangan itu. Oleh karena itu, mekanisme yang dibuat selain mekanisme pembiayaan penelitian dan PKM melalui Litab Dimas ini, dari skema Litab Dimas, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu kita sudah menyediakan terkait dengan SIPENA untuk Sistem Informasi Penelitian Dosen UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Iqmal ya di UTPD. Kemudian juga bagaimana kita untuk mengisi sistem informasi pengabdian kepada masyarakat. Nah, di komponen SIPENA dan SIPEMAS, untuk SIPENA ini ada paling tidak ya, ini rancangannya itu ada 4 poin ya. Jadi mulai dari
pengajuan proposal singkat kegiatan penelitian yang mencakup 4 tahapan ini. Kalau semester 1 maunya, kita mulai tahun ini maunya, semester ini. Nah, itu Bapak Ibu yang tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan dana dari skema Lita Bimas, Bapak Ibu bisa mengisi di sini. Jadi di semester ini Bapak Ibu bisa menentukan topiknya apa, kemudian rancangan pengumpulan data penelitian apa. Nah, itu di semester. Nanti di semester kedua, semester berikutnya, itu Bapak Ibu mengupload di aplikasi ini laporan dan rancangan kegiatan pengolahan data. Jadi setiap semester berikutnya itu ada 2 yang dicantumkan. Selain laporan adalah rancangan ataupun proposal singkat untuk kegiatan apa yang akan dilakukan di semester berikutnya. Nah, di semester 3 maunya laporan pengolahan data. Kalau semester 2 laporan hasil pengumpulan data, jadi membuat narasi maunya dari data yang sudah dikumpulkan di semester 1. Nah, terus kemudian laporan pengolahan datanya, hasilnya berarti output dari penelitian yang dilakukan selama mungkin 1 semester atau mungkin 1 tahun. Nah, itu laporannya seperti apa. Nah, selain itu juga Bapak Ibu ya membuat rancangan kegiatan lainnya seperti maunya diseminasi hasil penelitian atau proses penulisan artikel. Nah, di akhir harapannya di semester 4 itu bisa mempublikasi penelitian pun tidak didanai. Nah, kemarin ya ada beberapa trik lah, pokoknya nanti kita adakan coaching klinik lah pokoknya. Buat artikel berdasarkan penelitian yang sederhana saja. Tadi butuh maunya dana transportasi ke lapangan. Jadi itu bisa menjadi sebuah hasil penelitian yang diterbitkan di sebuah jurnal yang berreputasi baik nasional maupun internasional. Nah, ini untuk komponen di SIPENA dan SIPEMAS. Nah, kalau SIPEMAS ya, akan kita sesuaikan ya. Ini paling tidak gambaran awalnya adalah sama seperti SIPENA tadi, penentuan topik dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat pada tahap 1, kemudian nanti tahap 2 di semester berikutnya karena pengabdian ini jangkanya biasanya lebih lama ya. Nah, itu bisa maunya di tahap 2 di semester kedua adalah lanjutan, jadi PKM lanjutan. Lalu nanti semester 3-nya itu laporan pengolahan hasil PKM dan rancangan kegiatan mungkin diseminasi hasil PKM-nya atau mungkin penulisan artikel pengabdian. Nah, karena kita ketahui bahwasanya sekarang ini beberapa kampus sudah ada yang memiliki jurnal pengabdian pada masyarakat. Ada yang Sinta 3 kalau tidak salah, itu di Semarang dan di Yogyakarta. Nah, itu Bapak Ibu bisa memasukkan hasil pengabdian di situ. Dan itu nilainya bukan PKM yang kecil ya, tapi itu sudah mungkin nilainya nilai artikel, jadi bisa 10 ataupun 15. Nah, untuk yang terakhir ya Bapak Ibu, ini ada tema-tema ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Itu tema dalam artian, silakan Bapak Ibu pahami. Ada 4 tema besar yang dibagi menjadi subtema, dan itu bisa menjadi acuan untuk dikatakan dari Bapak Ibu sekalian untuk concern kita di bidang apa. Dilihat di harkan Bapak Dodo sendiri. Nah, untuk jenis penelitian ya penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Dan sedangkan yang PKM-nya ada modelnya pendekatan PAR, ABCD, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, yang dari saya sebagai pengantar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk selanjutnya kepada Mas Kikmal ya, untuk menyampaikan bagaimana mengisi dari SIPENA dan SIPEMAS. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa informatif dan kemudian menggugah Bapak Ibu untuk meningkatkan semangat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ayub yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait penelitian, pengabdian, dan juga memberi pengantar tentang apa itu aplikasi SIPENA dan SIPEMAS. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal penting untuk kita cermati. Misalnya nanti kita akan forward peraturan rektor tentang penelitian, misalnya di awal semester ini, mungkin ini agak terlambat tapi nggak apa-apa, 1 atau 2 minggu nanti kita buat jadwalnya, kita akan buatkan surat untuk penjadwalan. Bapak Ibu diminta untuk
menulis proposal singkat tentang apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam semester ini terkait penelitian. Satu. Kemudian Bapak Ibu juga membuat satu proposal singkat, bisa 2 atau 3 halaman, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pengabdian kepada masyarakat selama 1 semester. Kenapa 1 semester? Karena laporan penelitian di dalam LKD, BKD itu dilakukan per semester. Jadi Bapak Ibu harus memberikan laporan di akhir semester. Di awal semester kita membuat proposal singkat, lalu kita unggah, diupload di Sipena untuk penelitian dan Sipemas untuk pengabdian kepada masyarakat. Nanti di akhir semester Bapak Ibu harus mengupload laporan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan penelitian itu di Sipena, dan kemudian Bapak Ibu juga diharuskan mengupload laporan pengabdian yang sudah Bapak Ibu kerjakan dalam 1 semester ini di Sipemas. Nah, hanya laporan pengabdian yang pada awal semester menyampaikan proposalnya dan di akhir semester menyampaikan laporannya, itulah yang akan mendapatkan surat keterangan penelitian dan surat keterangan pengabdian dari LP2F. Itu Bapak Ibu mekanismenya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait teknis dan nanti alamat bagaimana mengunggah laporan atau mengunggah proposal singkat 2-3 halaman ke aplikasi Sipena dan Sipemas, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Iqmal Hafizny dari Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau UTPD UIN Nusantara Jambi. Kepada Pak Iqmal, kita persilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dulu, saya Iqmal Hafizny dari UTPD. Mungkin langsung saja saya share. Wajahnya nggak ada, Mas. Maaf Pak, saya lagi di rumah lagi sakit, jadi kalau buka kamera nggak enak juga saya. Oke, siap. Oh begitu. Iya Pak. Pak, apakah sudah muncul? Ya, sudah. Oke. Di layar Bapak ini adalah tampilan untuk login dari Sipena, Pak. Ini untuk tampilannya sama dengan Sipemas, seperti ini. Oke. Untuk yang pertama, mungkin Bapak Ibu dosen, kalau belum ada akunnya, mungkin bisa langsung buat akun. Alamatnya mungkin, Mas. Untuk alamannya bisa diakses ke sipena.winjambi.ac.id atau sipemas.winjambi.ac.id. Sipena, Winjambi, dan Sipemas. Setelah itu mungkin bisa buat akun. Untuk pembuatan akunnya bisa register di bawah. Ini ada tulisan dan akun, pilih create. Nanti akan dipindahkan ke tampilan untuk registrasi untuk dosen. Dan juga untuk Bapak Ibu, ini untuk aplikasi Sipena dan Sipemas ini mereka saling terpaut ya Bapak Ibu. Jadi hanya cukup daftar di salah satu aplikasi aja untuk login ke 2 aplikasi ini. Jadi nggak perlu daftar 2 kali. Untuk kedepannya juga ini rencananya mau dikoneksikan dengan database di Syakat, tapi untuk sekarang masih belum. Jadi sekarang masih buat akun sendiri di aplikasi ini. Mungkin bisa kita coba. Ini bisa didaftarkan menggunakan emailnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu setelah sudah daftar akan muncul ke halaman beranda untuk dosen. Tampilannya bakal contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada tampilan untuk profilnya,
Ini jumlah judul penelitian yang lagi dilakukan, yang sudah selesai, yang on progress ataupun yang ditolak. Terus ini tampilan untuk penelitian yang saat ini lagi dilakukan. Mungkin langsung aja ke proses untuk mengupload ataupun mengunggah Edit profil dulu mungkin Mas. di profil dulu. Oke. Di sini ada edit profil. Bisa untuk masukin NIP dan NIDN-nya. Ini bisa dimasukin untuk gelar depan dan gelar belakangnya. Ini bisa dimasukin salah satu. Ini bisa dimasukin untuk NIP-nya. Ini password, ini ada password baru. Ini kalau nggak mau untuk ganti password baru bisa dikosongin aja, nggak apa-apa. Lalu klik update profil. Ini sudah, berarti tinggal kembali. Masih ada yang dikit. Oke, langsung coba ke data penelitian. Di sini ada 3 menu. Ada menu judul penelitian, proposal, dan laporan. Bapak Ibu sebelum mengupload untuk judul penelitian ataupun proposal dan laporan, perlu dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah diterapkan atau belum untuk ke jadwal yang penelitian saat ini. Kita contohkan dulu. Untuk filenya, di sini untuk upload lampiran proposal di judul penelitiannya, ini memakai format PDF dashboard. Terus ini nggak boleh lebih di atas dari 1 MB ya, Bapak Ibu. Ini terjadi error karena kita belum diberikan jadwalnya, Bapak Ibu. Jadi jika nggak bisa, mungkin bisa chat ke adminnya untuk daftar di sini. Di sini kan ini saya menampilkan yang bagian adminnya. Di sini ada data dosen yang tadi mungkin udah daftar. Nah, ini kan di jadwalnya belum ada jadwal, Bapak Ibu. Jadi harus ke adminnya untuk diterapkan jadwalnya dulu, baru bisa mengupload data-data penelitian ataupun pengabdiannya. Saya contohin yang saya. Ya. Misalnya dibuat jadwal, Mas. Ini jadwalnya sudah saya buat. Oke, siap. Kebetulan jadwalnya sudah saya buat. Ini tanggalnya masih saya buat random dulu, masih buat tanggal 3 sampai tanggal 22 sampai tanggal 26. Jadi biar bisa dilihat proses uploadnya. Siap. Ini satu sudah diterapkan. Buat lagi. Nah, ini karena sudah dibuatkan jadwalnya, jadi baru bisa ngupload untuk judul penelitiannya. Ini karena kan tadi dijelaskan oleh Pak Ayub, mungkin ada beberapa bagian. Mungkin pertama dari pengajuan pendaftaran. Nah, pada saat pengajuan pendaftaran ini, Bapak Ibu diharapkan untuk mengupload judul penelitian dan proposal singkat untuk judul penelitian itu, Bapak Ibu. Nanti setelah diupload, nanti dari sisi admin akan
memverifikasi apakah judulnya bisa ditolak ataupun disetujui. Nah, ini kita bisa dilihat gambarnya. Nanti kalau misalnya disetujui, nanti admin akan mengkonfirmasi judul. Lalu status verifikasinya bakal berubah jadi terverifikasi. Nanti kalau sudah terverifikasi, Bapak Ibu bisa tinggal menunggu ataupun mulai melanjutkan penelitiannya sambil menunggu jadwal selanjutnya, Bu. Di sini kan ada untuk step selanjutnya kan ada pengumpulan data. Untuk stepnya nanti ada namanya penguploadan untuk proposal dan pelaporannya, Bu. Ini ada di menu proposal. Di sini ada beberapa jenis kegiatan seperti yang semester tadi. Ada semester 1, semester 2. Semester 1 kan pengumpulan data. Semester 2 penulisan hasil penelitian. Semester 3 yang diseminasi. Lalu yang semester 4 yang publikasi hasil penelitian. Di sini pada menu proposal ini hanya menguploadkan proposal aja, Bu. Proposal pada saat ingin melakukan penelitian kegiatannya apa. Misalnya pengumpulan data. Lalu di bagian bawah ini ada pilihan untuk penelitian dengan biaya sendiri atau dengan sponsor. Kalau dengan penelitian biaya sendiri hanya cukup seperti ini. Kalau dengan sponsor diharapkan untuk memasukkan nama sponsornya, Ibu. Contohnya seperti Win. Terus jumlah dana yang terpakai, misalnya dana yang dibutuhkan sekitar 800.000. Waktu penelitian ini untuk waktu dalam 1 minggu itu dibutuhkan berapa jam penelitian, Bapak Ibu? Di sini ada 1 jam dalam seminggu atau 8 jam dalam 1 minggu itu. Lalu di sini mengupload file proposalnya. Lalu klik simpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diupload bakal seperti ini. Ini statusnya bakal dalam penelitian. Ini tinggal dari sisi admin lagi untuk mengecek proposalnya apakah sudah benar atau enggak. Ini bisa konfirmasi proposal kembali. Setelah statusnya terverifikasi, diharapkan dalam jadwal yang sudah dibuat ini untuk pelaporan dan proposalnya di-upload sesuai tanggal. Karena kalau sudah lewat tanggal dia nggak bakal bisa. Ini kan untuk pengumpulan data mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 26. Jadi untuk proses penguploadan proposal dan laporannya tetap bisanya di tanggal situ. Dan itu tergantung dari jenis kegiatan penelitiannya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengupload proposal untuk kegiatan publikasi hasil penelitian, sedangkan jadwalnya belum jadwal untuk publikasi hasil penelitian, jadi Bapak Ibu nggak bakal bisa nguploadnya. Ini lanjut ke laporan. Untuk proses pelaporan hasilnya, ini juga harus dipilih jenis kegiatannya, apakah masih laporan pengumpulan data, ataupun laporan penulisan hasil penelitian, diseminasi, ataupun publikasi hasil penelitian. Untuk yang publikasi hasil penelitian ini kan biasanya bisa berupa link publikasi ataupun berdasarkan file yang jurnal ataupun yang sudah dibuat. Kalau untuk link publikasi misalnya di e-jurnal apa, contohkan misalnya
misalnya kita ada mengupload di suatu jurnal ataupun jurnal sendiri, ini nanti linknya bisa di copy aja ke dalam sini. Ini bisa salah satu, jadi nggak perlu dua-duanya, bisa link publikasi ataupun filenya. Contoh kalau misalnya laporan pengumpulan data kan biasanya berupa file Excel ataupun file PDF hasil dari penelitian yang ada. Tapi kalau misalnya publikasi penelitian biasanya kan bisa berupa link jurnal yang sudah terpublish. Ini tinggal simpan. Oh, ini. Untuk proses aplikasinya sebenarnya aplikasi penelitian dan pengabdian ini dua-duanya sama. Jadi tampilan juga sama untuk di dalamnya. Untuk tampilannya sama Bapak Ibu. Dan prosesnya juga sama. Mungkin sekian dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau sudah membuka aplikasi ini itu tidak terlalu sulit untuk memahami. Jadi Bapak Ibu tinggal mendaftar, kemudian nanti memasukkan proposal penelitian. Nah, untuk jadwal semester ini nanti kita akan buat surat pengumuman kapan Bapak Ibu atau kapan batas akhir upload proposal penelitian dan proposal pengabdian. Nah, nanti di akhir semester Bapak Ibu juga akan kami umumkan jadwal kapan Bapak Ibu harus upload laporannya. Laporan penelitian dan laporan pengabdian. Tapi yang dimaksud dengan penelitian dan pengabdian itu tidak seperti penelitian yang sudah ada sebelumnya, tidak seperti di Litapdimas. Kalau Litapdimas kan laporannya harus utuh, panjang seperti skripsi atau seperti tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan laporan penelitian di sini itu tergantung jenis kegiatan penelitian Bapak Ibu. Ada 4 jenis kegiatan penelitian. Misalnya yang pertama adalah pengumpulan data. Satu. Kemudian kedua, Bapak Ibu juga bisa mengusulkan dalam proposal dalam semester ini Bapak Ibu akan melakukan penulisan hasil penelitian. Nah, kalau pengumpulan data Bapak Ibu memilih dalam semester ini melakukan pengumpulan data, maka di akhir semester Bapak Ibu laporkan hasil pengumpulan datanya. Oke. Kalau di semester ini, di awal semester ini Bapak Ibu mengusulkan penulisan hasil penelitian, di akhir semester kasih laporan hasil penulisan laporan penelitian. Kalau Bapak Ibu di awal semester mengusulkan dalam proposal, Bapak Ibu akan melakukan diseminasi hasil penelitian, bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk workshop, bisa dalam bentuk konferen misalnya. Di akhir semester Bapak Ibu silahkan laporkan hasil diseminasi penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kalau di awal semester ini Bapak Ibu melakukan mengusulkan dalam proposal Bapak Ibu untuk melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal apa misalnya, di akhir semester laporkan hasil publikasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi ada 4 proses itu. Nah, 4 proses itu harus dilakukan berurutan, bisa berurutan.
Begitu pertama pengumpulan data semester ini, semester besok penulisan hasil penelitian, semester berikutnya diseminasi hasil penelitian, semester berikutnya publikasi hasil penelitian. Jadi dalam 4 semester Bapak Ibu itu harus punya publikasi hasil penelitian. Jadi dalam 2 tahun itu minimal dosen harus punya publikasi hasil penelitian. Nah, publikasi hasil penelitiannya itu tidak boleh menjadi penulis kedua, tapi harus menjadi penulis pertama. Kenapa penulis pertama? Karena kegiatan penelitian itu, kewajiban penelitian itu dilakukan per individual. Jadi Bapak Ibu harus menulisnya secara individu, menulis sendiri, atau Bapak Ibu menjadi penulis pertama. Itu bisa begitu Bapak Ibu. Oke. Apalagi yang penting disampaikan. Nah, nanti kami forward tentang surat keputusan rektor mengenai penelitian yang menerangkan tentang itu tadi, yang saya sampaikan tadi. Oke, Bapak Ibu jika mau bertanya silahkan raise hand, atau bisa juga melalui kolom chat. Silakan. Ini di kolom chat ada yang bertanya. Saya sudah mendaftar dan update profil, tapi tampilan di dashboard NIDN belum muncul. Belum mau untuk update profilnya. Oke, nanti ini akan dibenahi oleh Mas Iqbal. Mas Iqbal ya. Kenapa itu Mas Iqbal? Salah codingan ini Pak. Kan ini aplikasi juga kemarin kan kita kejar cepat kan. Jadi sekarang kemarin kita sambil berjalan mungkin kita bisa buat grup dengan dosen-dosen. Jadi kalau ada error bisa langsung dikabarin, nanti bisa langsung perbaiki gitu. Oke. Biar lebih enaknya. Oke. Siap Mas Iqbal. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini masih baru, jadi mungkin ada beberapa kemarin masih kejar tayang, jadi semester ini harus selesai dan semester ini harus dimulai. Jadi nanti kalau ada hal-hal begitu silakan disampaikan ke kami di LP2F, nanti kami sampaikan ke Pak Iqbal yang membuat aplikasi ini. Nah, ada yang mengangkat tangan, Pak Darmadi. Ya, silakan Pak Darmadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalah Pak, saya ini belum ada INIDN-nya gitu Pak. Jadi gimana itu Pak solusinya Pak? Bisa masuk langsung ke aplikasi atau gimana? Untuk masalah masuk aplikasi sebenarnya antara IDN dan NIP itu hanya opsional aja Pak. Itu untuk update profil aja. Jadi tanpa menginputkan IDN dan NIP pun sebenarnya sudah bisa untuk login. Oke. Cuman itu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. You hear me? Aku ini melemahkan aku nih. Nah, aku lah puas gawe-gawe dalam sistem. Jadi itu yang susahnya. Labit. Belum di mute, Mas Abid. Maaf. Ya. Di kolom chat ada pertanyaan dari siapa nih? Feby. Feby ini nama fakultas atau nama orang ini? Ya, tahapan pelaporan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sama 4 semester ya, tidak ada pertanyaan ya. Memang dalam satu tahapan penelitian, satu kegiatan penelitian itu dilaksanakan per semester. Dan dalam 4 semester atau 2 tahun, itu Bapak Ibu harus sudah sampai kepada tahapan publikasi hasil penelitian. Kenapa 4 semester atau 2 tahun? Karena kenaikan pangkat dosen yang menggunakan publikasi itu minimal 2 tahun. Jadi begitu Bapak Ibu, rasionalisasinya. Oke. Silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang bertanya. Ya.
Ya Pak Helmi nih, Pak Helmi siapa? Silakan Pak Helmi. Kayaknya makin ini. Assalamualaikum Mas Sabit. Waalaikumsalam. Ya. Zoom saya Kak ini connect jadi saya Pak Helmi. Saya mau nanya itu kan selama 4 semester berarti 2 tahun. Ya. Nah, kalau saat ini progresnya bisa udah bisa melaporkan publikasi seandainya siapa tahu ada dosen dia sama penelitian kita Oke. di 4 semester atau bisa selama 2 semester itu publikasi. Oke. Ya. Terima kasih Bu Tati yang pakai akun Pak Helmi. Ya, itu bisa yang dipentingkan dari dari laporan proses penelitian ataupun pengabdian adalah publikasi, itu yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu dalam semester ini itu mengumpulkan data penelitian, lalu semester depan Bapak Ibu sudah bisa publikasi hasil penelitian, nggak apa-apa. Ya, jadi itu lebih bagus. Nanti semester ketiga Bapak Ibu bisa lagi ambil pengumpulan data lagi. Semester keempat Bapak Ibu bisa mengusulkan publikasi lagi. Itu nggak apa-apa, silakan. Jadi periode Bapak Ibu melakukan publikasi itu tidak 2 tahun, tapi bisa setahun. Nah, 2 tahun itu hanya periode maksimal Bapak Ibu harus melakukan publikasi. Kalau bisa lebih pendek, 2 semester atau bahkan 1 semester, silakan. Itu jauh lebih bagus. Gitu. Oke, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Eja. Izin bertanya terkait laporan penelitian dan PKM, karena ada beberapa hal di tengah jalan topik dan model penelitian PKM berubah dari yang diusulkan di awal semester. Mohon penjelasannya. Oh iya. Jalan topik dan sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting misalnya di semester ini Bapak Ibu mengusulkan bahwa jadi proposalnya itu dibuat sederhana, singkat, 2 halaman saja Bapak Ibu. Misalnya begini, dan operasional, nggak usah banyak mengutip begitu Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya proposalnya penelitiannya misalnya media Islam dan pemberitaan tentang kasus-kasus radikalisme di Indonesia misalnya. Oke. Nah, Bapak Ibu kemudian memilih kegiatan penelitian pengumpulan data. Nah, Bapak Ibu buat proposal saja misalnya, dalam semester ini saya akan melakukan pengumpulan data di 5 media yang mengklaim diri sebagai media Islam. 5 media itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pengumpulan data akan saya lakukan dengan cara saya mengarsip berita-berita di 5 media itu mengenai pemberitaannya tentang radikalisme. Nah, selain itu saya juga akan melakukan wawancara terhadap pemret masing-masing media. Saya juga akan melakukan kunjungan lapangan ke 5 media tersebut. Oke, kira-kira begitu. Nanti diterangkan lebih lanjut di bawah. Yang jelas yang operasional saja Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau di tengah jalan misalnya Bapak Ibu tidak bisa mewawancarai pemret karena mereka menolak misalnya diwawancarai, Bapak Ibu tinggal tuliskan bahwa data yang saya kumpulkan adalah ini. Nah, saya tidak atau gagal untuk melakukan wawancara terhadap pemret karena mereka menolak untuk diwawancarai, kira-kira gitu. Ya bisa berubah dari rencana atau bisa tidak sama dengan rencana. Tetapi Bapak Ibu harus mengumpulkan laporan. Jangan kemudian pengumpulan datanya gagal semua, kan nggak mungkin kan? Gitu. Ya, gagal semua. Nah, dari Mas Imam. Apakah sistem ini nanti terintegrasi dengan sistem Siakat dan aplikasi lainnya, misalnya aplikasi Remun? Ya, ini aplikasi awal. Jadi memang ke depan aplikasi-aplikasi ini akan disatukan oleh
UTPD. Jadi ya ke depan mungkin akan bergabung. Kalau bisa nanti yang paling penting sebetulnya aplikasi ini akan digabungkan dengan aplikasi LKD atau BKD. Itu yang paling penting karena proses penelitian ini mengacu pada LKD dan BKD, Bapak Ibu. Oke. Dari Pak Muhammad, izin bertanya, kalau dalam 1 tahun atau lebih dari satu penelitian atau lebih dari 2 publikasi, bagaimana? Apakah bisa dilakukan ke Spena? Oh ya bisa. Dalam 1 tahun lebih dari 1 publikasi nggak apa-apa, bagus. Lebih dari 2 publikasi. Itu yang diharapkan sebetulnya. Karena nanti kalau publikasinya banyak berarti produktivitas dosen UIN Jambi akan banyak sekali. Kalau sekarang itu periodenya kita minta maksimal 2 tahun karena dosen naik pangkatnya per 2 tahun. Gitu Bapak Ibu. Jadi syarat naik pangkat harus ada publikasi, makanya itu dasar kita membuat itu 2 tahun. Nah, kalau periodenya lebih cepat itu lebih bagus. Sekali lagi itu lebih bagus Bapak Ibu dan itu yang diharapkan. Nah, kalau dalam periode 2 tahun artinya kalau misalnya ada 500 dosen berarti 1 tahun kita rata-rata harus ada 250 publikasi. Itu angka yang tinggi sekali sebetulnya. Berarti kalau 2 tahun itu 100% dosen punya publikasi semua. Nah, kalau nggak punya publikasi, kata Ketua LP2M tadi, nanti akan ada sanksi, misalnya remun, kemudian sertifikasi, dan seterusnya. Itu diatur di dalam peraturan rektor tentang penelitian dan pengabdian. Oke, silakan yang lain. Kalau mau bertanya bisa angkat tangan. Ya, silakan Bapak Ibu jika mau bertanya. Ada Pak Ketua LP2M. Siapa? Sebentar. Riko Aprianto silakan. Ya, Pak Riko Aprianto silakan. Unmute dan kemudian bertanya langsung. Halo, Pak Riko? Atau yang lain? Mikrofonnya nggak bisa dimatikan. Seharusnya bisa. Ya. Kalau nggak bisa ya? Kenapa ini? Sebenarnya. Bentar. Gimana ini maksudnya? Nggak bisa. Oh iya, sebentar. Nggak bisa mati ya? Berapanya? Oke, bisa di chat saja, Mas. Oh, kayaknya harus host yang mematikan. Coba Pak Ketua. Oh iya, silakan dicoba mematikan sendiri. Dicoba. Nggak bisa. Oke, ya. Silakan. Wah, langsung banyak muncul. Oke, satu-satu. Pak Riko dulu. Sedang angkat tangan tadi. Pakai. Pak Ridwan enggak? Ahmad Ridwan enggak? Ya, Pak Ridwan, silakan. Ya, saya. Assalamualaikum. Monggo Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengar ya Pak ya, Pak Abid. Pak Abid dengar Pak Abid. Suara nih.
Ya, Assalamualaikum, Pak Ayub Salim, mudah sehat teman-teman semua. Siap. Untuk Sak Roni, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salah di 10. Aja gitu ya. Jadi begini Pak Abid, saya mau tanya nih Pak Abid. Umpamanya kita ada riset di luar, umpamanya dengan kerja atau dengan yang lain lah, gitu kan. Nah, jadi kita di situ kan di luar begitu. Jadi itu bisa nanti diakses di penelitian kita ya, di apa kita ini ya. Jadi saya bisa masuk nggak? Gitu? Itu penelitiannya di luar. Gitu. Oh iya, bisa Pak Ridwan. Ya, ya. Itu artinya penelitian yang disponsori oleh pihak lain. Jadi pihak lain boleh mensponsori penelitian kita. Silakan. Itu aja. Nanti yang dilaporkan itu bentuknya apa kalau di luar itu Pak? Ya kalau misalnya kita kegiatan yang kita pilih adalah pengumpulan data, maka yang kita laporkan adalah data yang berhasil kita kumpulkan. Gitu Pak Ridwan. Kalau yang kita pilih adalah diseminasi hasil penelitian, misalnya ikut konferen, begitu, kita harus melaporkan makalah yang kita sampaikan di konferen atau PowerPoint yang kita sampaikan di konferen. Dikasih juga foto-foto kita mengikuti konferen itu. Kira-kira begitu. Jadi laporan penelitiannya juga nanti lebih sederhana, tidak seperti laporan penelitian yang seperti sekarang. Itu Pak Ridwan. Ya, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Bang. Oke, yang lain silakan. Oh iya, di kolom chat ada pertanyaan dari ASN. Mohon petunjuknya untuk 1 semester apakah sifatnya memilih aktivitas penelitian dan pengabdian saja? Oh tidak. Jadi dari Pak Agus ASN Agus ya, Agus. Jadi penelitian harus mengisi, pengabdian juga harus mengisi. Karena laporan LKD dua-duanya kan harus ada, Bapak Ibu. Harus ada. Begitu. Jadi kedua-duanya harus diisi. Dari PGMI izin bertanya terkait pengabdian masyarakat, apakah ada batas waktu untuk dapat kami mulai pengabdian dan harus mengikuti informasi. Jadi pengabdian Bapak Ibu silahkan dibuat kapan saja, ya, tidak perlu mengikuti jadwal. Tetapi yang harus mengikuti jadwal adalah pengunggahan judul dan proposal penelitiannya. Nanti di akhir semester ada waktu untuk mengunggah atau mengupload laporannya. Itu saja, Bapak Ibu. Oke, yang lain, silakan. Oke, Pak Riko Aprianto. Terkait saat ini sedang pengambilan data, apakah dalam pelaporan data tersebut diikuti dengan RAB, kemudian bagaimana dengan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen? Dan bagaimana yang dengan pengajuan penelitian untuk tahun anggaran penelitian disertasi, apakah boleh? Gimana yang maksudnya ini? Nah, kalau Bapak Ibu melakukan penelitian itu dengan biaya sendiri, mandiri, ya Bapak Ibu tidak perlu memasukkan RAB. Ya, tidak perlu masukkan RAB-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian itu dengan sponsor, misalnya dari Litap Dimas, maka Bapak Ibu silahkan upload laporan keuangan atau RAB-nya ke Litap Dimas saja. Yang di sini laporan substansinya saja, Bapak Ibu. Jadi ke si pena ini substansinya saja. Kemudian bagaimana dengan pengajuan dosen penelitian untuk penelitian disertasi? Wah, tidak ada Bapak Ibu penelitian disertasi di sini. Penelitian disertasi dilaporkan atau di tempat kuliah Bapak Ibu, tidak di sini. Ini penelitian dan pengabdian untuk tugas Bapak Ibu sebagai dosen, bukan sebagai mahasiswa S3 gitu.
Sedikit tambahan ini, Pak Abid. Ya, silakan. Yang pertanyaan dari ASN ya. Nah, terkait dengan apakah pilihan antara penelitian dan pengabdian. Ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan bersama, bahwasanya dosen itu sebenarnya kan jam kerja seperti ASN pada umumnya itu kan sebenarnya mulai dari jam 8 pokoknya, setengah 8 sampai jam 4. Nah, setelah kita maunya mengajar, itu seharusnya aktivitas yang kita isi adalah dua hal itu. Ini khususnya bagi dosen yang bukan DT ya, dosen dengan tugas tambahan. Maksudnya dosen DS ya, dosen biasa ya, yang tidak dibebani untuk tugas di kantor. Nah, itu seharusnya kan aktivitas full itu adalah ya 3 hal itu selama itu masih jam kerja. Jadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kalau kita tidak ngajar, maka waktu yang kita gunakan itu seharusnya adalah untuk penelitian dan pengabdian. Makanya di situ kan diatur ya terkait dengan jam, pembagian jam. Pokoknya dalam 1 minggu itu berapa jam sih layaknya untuk pengabdian, untuk pendampingan ke masyarakat. Nah, sebagian lagi untuk penelitian. Jadi 2 hal itu sebenarnya kita lakukan bersama, tidak hanya penelitian saja, kemudian atau pengabdian saja, tidak. Jadi 2 hal itu perlu dilaksanakan. Itu seharusnya idealnya. Nah, itu tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa ngatur waktu masing-masing ya, terutama untuk dosen yang tidak diberi tugas tambahan ini. Ya, itu mungkin tambahan dari saya, Mas Abid. Jadi sampai tugas kerja itu jam 8 sampai jam 4 sore pada umumnya. Nah, soalnya kalau seandainya kita tidak melakukan penelitian atau pengabdian, maka ya kita sebagai dosen tidak ubahnya seperti guru pada umumnya. Sedangkan guru pun mereka harus ngantor setiap hari kan di sekolahan. Siap. Ya mungkin itu, Abid. Oke. Ya, terima kasih, Mas Ayub. Oke, ada pertanyaan bagaimana dengan pelibatan mahasiswa? Nah, ya ini dari Pak Riko Aprianto. Ya, dari pelibatan mahasiswa juga ada pertanyaan yang sama yang chat langsung ke saya secara japri. Bagaimana dengan pelibatan mahasiswa? Nah, Bapak Ibu dalam melakukan penelitian, silahkan Bapak Ibu melibatkan mahasiswa. Bagus itu. Misalnya mengumpulkan data, dalam pengumpulan data saya dibantu oleh 5 mahasiswa misalnya. Oke, silakan. Tetapi dalam laporan penelitian itu adalah kewajiban Bapak Ibu secara individual. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu membuat publikasi, Bapak Ibu menjadi penulis pertama. Ya, harus menjadi penulis pertama karena itu kewajiban Bapak Ibu. Nah, jadi mahasiswa bisa ditulis sebagai penulis kedua dan selanjutnya, atau bisa juga dikasih ucapan misalnya terima kasih bahwa penelitian ini dibantu oleh mahasiswa saya misalnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka misalnya dan seterusnya. Itu di publikasinya. Boleh begitu. Yang jelas Bapak Ibu harus menjadi penulis pertama di publikasinya. Itu satu. Kemudian bagaimana kalau untuk pengabdian? Ya, bagaimana untuk pengabdian? Nah, untuk pengabdian ya Bapak Ibu bisa membuat pengabdian itu ke siapapun, objek pengabdiannya, bisa ke masyarakat misalnya, bisa ke lembaga ke institusi tertentu. Misalnya saya melakukan pengabdian di Masjid A, pengabdiannya dalam bentuk khutbah, ya boleh dibuat proposal begitu. Nah, nanti di akhir di akhir semester Bapak Ibu harus melaporkan hasil pengabdiannya. Misalnya pengabdian yang saya lakukan dalam bentuk khutbah di Masjid A dihadiri oleh sekian orang misalnya dan seterusnya. Nah, prosesnya misalnya begini-begini, naskah khutbahnya dilampirkan, kemudian ya kalau ada foto, ya foto masjid lah paling tidak. Kalau foto khutbah nanti mengganggu khutbah pula kan. Kalau khatibnya minta difoto, mengganggu khutbah. Jadi foto masjid, lampirkan jadwal khutbahnya, kemudian juga kasih gambaran tentang masyarakat yang menjadi tempat kita khutbah. Misalnya masyarakat objek saya khutbah adalah masyarakat petani. Jadi saya menyampaikan ayat-ayat tentang apa misalnya. Nah, itu diharapkan begini-begini.
Jadi itu kita sampaikan, kita narasikan Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar khutbah Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya gimana? Punya pengajian. Ya, Bapak Ibu punya majelis taklim misalnya, seperti Ustadz Latif punya majelis Al-Hidayah misalnya. Ya, Bapak Ibu boleh membuat proposal, misalnya dalam semester ini saya akan melakukan pendampingan terhadap jamaah majelis taklim Al-Hidayah. Ya, saya akan membacakan kitab A untuk mereka agar pemahaman para jamaah tersebut menjadi lebih baik dalam bab sholat misalnya. Nah, dalam semester itu dibuat kegiatannya. Nah, kegiatan saya dalam dalam pendampingan ini dibantu oleh 5 mahasiswa misalnya, 5 mahasiswa. Nah, dosen itu nanti di akhir semester harus membuat laporan hasilnya misalnya. Setelah didampingi jamaah pengajian itu saya dampingi selama 1 semester, hasilnya seperti ini. Dulu mereka tidak paham tentang takbiratul, ya misalnya tentang bacaan-bacaan, lalu kemudian setelah saya dampingi mereka semua menjadi lebih paham. Kalau bisa di instrumen pengukuran pemahaman itu juga disampaikan, itu menjadi lebih bagus. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang membantu kita dalam melakukan pendampingan, pengabdian kepada masyarakat, itu bisa Bapak Ibu, kami sekarang sedang menggodok juknisnya, itu bisa menjadi atau bernilai KKN bagi mereka. Bisa bernilai KKN, tapi nanti itu juknisnya akan ada sendiri untuk mereka Bapak Ibu. Itu. Jadi prosesnya menjadi lebih mudah sih sebetulnya. Bapak Ibu bisa dibantu banyak orang. Oke, mungkin Pak Ayub ada tambahan? Silakan, Pak. Kira cukup lah. Cukup. Oke. Oh ya, mungkin ini yang untuk pengabdian ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin menjadi DPL KKN, itu juga bisa sebenarnya di format menjadi PKN dalam 1 semester. Dari awal mungkin Bapak Ibu bisa membuat kelompok sendiri. Cuman tempatnya ini adalah yang sekarang ini tahun 2022 ada 3 kabupaten ya. Itu agar dapat pembiayaan transportasi lah paling tidak untuk DPL itu. Jadi di Kabupaten Bungo, Merangin, dan Sorowangun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pengen memiliki kelompok sendiri, silakan cari mahasiswa yang siap untuk ikut KKN, secara administratif bisa mengikuti KKN, cari maunya 15 atau 20 orang, nanti kita tempatkan di daerah yang dosen sudah tentukan. Tapi selama itu di 3 kabupaten itu. Kalau di luar 3 kabupaten itu mungkin kita tidak bisa mengakomodir untuk terkait dengan transportasinya, karena itu terkait dengan hal penganggaran di KKN itu untuk laporan. Mungkin itu saja. Oke. Ya, terima kasih Mas Ayub. Ya, bagaimana dengan format setiap tahap kegiatan? Apakah ada panduan? Ya, nanti kita akan sedang dibuat panduan, nanti kita sebarkan di grup dosen, Bapak Ibu. Izin bertanya dari Bu Solihah, jumlah anggota pengabdian kepada masyarakat berapa? Nah, kalau pengabdiannya dalam bentuk KKN seperti Mas Ayub sampaikan tadi, ya silakan koordinasi dengan LP2M. Nanti kalau di LP2M itu maksimal 20 mahasiswa satu posko. Tapi kalau dalam bentuk misalnya Bapak Ibu punya pendampingan terhadap satu institusi tertentu, majelis taklim misalnya atau apa, itu maksimal boleh mengambil anggota dari mahasiswa itu 6 orang. Ya, 6 orang itu harus dari 3 jurusan berbeda dan juga dari 2 fakultas berbeda. Ya, dari 3 jurusan berbeda, dari 2 fakultas berbeda. Jadi juknisnya nanti akan begitu yang sedang kami susun.
Nah, kenapa harus dari jurusan berbeda? Ya supaya nggak ngumpul di satu jurusan. Karena pengabdian itu bagaimanapun itu pengabdian yang multidisiplin. Jadi bisa satu topik tertentu tapi bisa didekati dengan banyak disiplin ilmu. Oke. Boleh share link Sipena dan Sipemas. Oke, nanti kita kasih di kolom chat. Dari Pak Khalil. Kalau pengabdiannya sebagai editor jurnal, baik di UIN maupun di luar, bagaimana teks laporannya? Editor jurnal bukan masuk ke bab pengabdian, Pak Khalil. Itu kalau di untuk keperluan kenaikan pangkat itu di poin tambahan. Penunjang. Poin apa, Pak Bahar, itu namanya di poin Penunjang itu. Ya, penunjang. Di unsur penunjang. Kepanitiaan. Ya. Jadi bukan di pengabdian. Jadi itu bukan pengabdian. Oleh. Ya. Pak. Ya, silakan. Tadi, Pak. Ya. Ya. Kalau saya lihat di panduan BKD di LPM, pengelola jurnal atau editor jurnal itu masuk ke pengabdian, Pak. Oh, gitu. Nah, itu. Dan bahkan saya sudah beberapa kali melaporkan BKD dengan memanfaatkan SK sebagai editor jurnal, ya diterima oleh LPM gitu. Ini oh, gimana, gitu. Pak, teknik pelaporan? Iya. Nanti kalau kasus-kasus begini harus kami cermati lagi, tapi sepemahaman kami itu masuk unsur penunjang, Pak. Kalau unsur penunjang artinya dia bukan unsur pengabdian. Dia bukan unsur pengabdian. Jadi di luar tridharma itu, Pak. Ya. Pengabdian itu ya lebih ke apa ya? Jadi sasaran kan masyarakat ya. Jadi secara langsung ke masyarakat terjun melakukan pendampingan apapun kegiatannya. Jadi kalau ya jurnal ya tadi kalau hanya sekedar SK editor jurnal itu masuk di penunjang, tidak masuk dalam kategori penelitian atau pengabdian. Ya. Kecuali kalau Pak Khalil misalnya membuat satu kegiatan pelatihan menulis artikel misalnya, ya boleh menjadi gitu ya menjadi pengabdian itu, pengabdian dalam bentuk pelatihan penulisan artikel. Misalnya melatih akreditasi jurnal gitu ya? Iya, boleh. Melatih mahasiswa nulis yang baik juga boleh. Atau tadi ada yang bertanya melatih mahasiswa menggunakan aplikasi Mendeley. Makasih, Pak. Ya. Oke, sama-sama, Pak. Boleh. Ya. Yang lain silakan kalau ada. Ya, Pak Francisco Caniago mau bertanya atau gimana? Belum, Pak. Belum. Oke. Ya, silakan yang lain. Bisa lebih jelas tentang aplikasi. Bertanya, Pak Oke, Habib. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen dari Fakultas Dakwah, Pak, di BPI. Oh, ya. Nah, sebenarnya bidang keilmuan itu terkait dengan kesehatan masyarakat. Namun karena di BPI, apakah nanti penelitian-penelitian saya yang menunjang penelitian prodi itu boleh juga tentang kesehatan gitu, atau penyuluhan di bidang umum, atau harus dengan sesuai dengan latar belakang keilmuan? Karena nanti pasti juga jabatan fungsional ya, Pak. Ya, apakah nanti ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ibu Habibatul. Jadi Ibu ini pendidikannya adalah kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat, begitu Bu ya. Tetapi iya, Pak, menjadi dosen di prodi PPI, Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Nah, Ibu sebetulnya bisa mengaitkan bidang psikologi Islam dengan
keilmuan Ibu. Jadi itu yang sebetulnya kita harapkan. Jadi misalnya ada dosen dengan latar belakang pendidikan, MPD misalnya, tapi di fakultas dakwah misalnya, di jurusan jurnalistik misalnya. Nah, dosen tersebut bisa meneliti tentang bagaimana pendidikan para jurnalis, misalnya begitu. Nah, jadi seni-seni menggabungkan dua bidang yang begitu, itu yang menarik sebetulnya. Dan itu yang diharapkan ada banyak di tempat kita, yang terutama ketika dosen yang bersangkutan misalnya berasal dari latar belakang pendidikan yang lain yang berbeda dengan prodinya. Diharapkan latar belakang itu mendukung pengembangan keilmuan di prodinya agar menjadi lebih luas dan lebih berkembang. Nah, mungkin Pak Ayub ada tambahan? Cukup, ya. Ada juga dari Pak Usdaldi. Izin bertanya terkait pengabdian, apakah boleh dilaksanakan secara daring? Wah, iya. Oh iya, prinsipnya boleh sebetulnya. Ayub ya, misalnya pelatihan penggunaan misalnya pelatihan zakat di mana begitu, tapi misalnya dilakukan secara daring, misalnya dengan masyarakat luas. Ya, boleh. Boleh. Intinya boleh sebetulnya. Tapi harus jelas itu pengabdian, yang penting begitu. Penting begitu. Gimana Bapak Ibu? Ada tambahan? Oke, silakan, Pak. Silakan, Bang. Udah mau mengucapkan terima kasih aja Pak Abid yang dari Usdaldi tadi ya. Ya. Oh gitu. Iya. Oke, ya, terima kasih. Silakan. Ya. Sama-sama. Yang lain Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Di grup dosen, ya saya forward SK Rektor tentang penelitian dan publikasi. Silakan dipelajari Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Gimana Mas Iqbal, ada yang mau disampaikan? Silakan, Mas Iqbal. Untuk saya mungkin cukup. Izin bertanya, Mas Abid. Oh ya, ada Pak Yusuf. Ini Silakan. Mas Abid, kalau yang di prodi kami ini kan yang sistem informasi. Oh ya. Itu biasanya kalau kayak penelitian atau pengabdian masyarakat, itu kalau yang merujuk pada akreditasi kemarin kan ada produknya gitu loh, seperti website atau media interaktif dan lain sebagainya. Apakah medianya kita upload juga atau laporannya saja atau prototipenya saja? Yang apa nih untuk penelitian atau pengabdian itu? Iya. Dua-duanya. Oh ya, bisa di prototipenya saja. Laporannya. Iya, bisa di-upload kalau misalnya itu dalam bentuk web, ya kasih linknya. Kalau misalnya ini dalam bentuk misalnya produk media, ya. Media pembelajaran interaktif misalkan. Iya, disampaikan saja ininya Pak Yusuf. Misalnya medianya dalam bentuk apa, dinarasikan, kemudian penggunaannya seperti apa, uji coba ke mahasiswanya seperti apa, dan seterusnya begitu. Bisa disampaikan itu. Ya, kalau terlalu berat aplikasinya kasihan nanti. Kalau lengkap begitu, ya. Mungkin sampai ke prototipenya saja gitu. Iya, betul. Oke. Kalau untuk publikasinya ya silakan.
mau lengkap Oke. untuk aplikasinya. Oke. Oke. Siap. Makasih, Makasih, Pak Pak Habib. Yusuf. Siap. Ya, itu di belakangnya itu udah era metaverse itu gambarnya. Ya. Silakan yang lain. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Pak Ayub, mungkin akan ada yang mau disampaikan. Ya, baik, terima kasih Mas Habib. Ya, untuk penutup ini saya ucapkan pertama terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan Zoom meeting pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Yang ingin saya sampaikan di akhir adalah silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang persiapkanlah membuat proposal, merancang kira-kira di tahun ini akan melakukan penelitian apa. Karena kemungkinan proses Litab Dimas itu akan lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan kemarin itu hasil dari bincang-bincang antara P2M dan Kasubdit Penelitian dan Pengabdian itu pengumumannya paling cepat bulan Mei sudah diumumkan. Nanti sampai bulan Juni pendaftaran, terus kemudian bulan Juli proses verifikasi data, kurang lebih ya. Nah, nanti di akhir mungkin bulan Oktober itu sudah ditetapkan nominal. Itu untuk pusat ya. Untuk di daerah, untuk di PTKIN Satker masing-masing itu selisihnya 1 bulan dengan pengumuman ataupun proses yang dilakukan oleh pusat. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu silakan ancang-ancang membuat proposal agar nanti tidak gagap ketika sudah diumumkan. Nah, ini jangan 1 minggu, 2 minggu sebelum penutupan baru kita bikin proposal, nanti khawatirnya proposalnya tidak qualified dan banyak yang ditolak. Jadi mulai dari sekarang, kalau seandainya Bapak Ibu sudah memiliki proposal, LP2M siap untuk mengafirmasi ya. Mengafirmasi itu mungkin dalam bentuk coaching klinik ya. Kita undang salah satu pakar penelitian yang sering menjadi reviewer, maunya di proses Litab Dimas, yang itu nanti akan menilai proposal Bapak Ibu kira-kira layak atau tidak untuk disubmit. Kalaupun tidak layak, ya pasti nanti kan ada perubahan-perubahan yang signifikan, saya yakin itu. Jangan khawatir Bapak Ibu ketika proposal itu sudah jadi, kemudian pokoknya didokumentasikan oleh LP2M. Insya Allah selama saya ada di LP2M, rahasia proposal Bapak Ibu akan terjamin lah, dan tidak akan diambil oleh orang lain. Kalaupun ada yang ngambil orang lain, saya yakin pasti akan ketahuan, pasti akan terbongkar bahwasanya ini proposal saya. Nah itu bisa di disclaimer ya istilahnya. Bisa dituntut lah itu, secara akademis itu bisa dipermasalahkan. Nah, jadi jangan khawatir itu. Sering-seringlah kita maunya bikin proposal atau punya ide itu untuk di-sharing sama kawan-kawan, jangan disimpan sendiri. Kalau maunya disimpan sendiri, saya yakin ya kacamatanya kacamata kuda. Menurut kita ada baik, belum tentu sama orang lain itu baik. Nah, jadi sering-sering didiskusikan agar nanti hasil proposalnya itu bagus dan itu layak disubmit di akun Litab Dimas Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang belum memiliki akun Litab Dimas, silakan daftar. Nanti pada waktunya oleh admin akan diverifikasi dan kalau punya ada kekurangan pasti akan diinformasikan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Mungkin itu dari saya, Mas Abid. Ya, selamat berjuang Bapak Ibu untuk penelitian dan pengabdian. Mudah-mudahan ada berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ayub. Mas Iqmal Hafizni, ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya cukup Pak, mungkin ada baiknya Bapak Ibu mungkin mulai sering akses Pena Sobi Mas biar kita tahu mana yang error biar kita sama-sama perbaiki. Oke. Terima kasih. Mas, mohon dilingkan di website LP2M ya, link ini biar nanti bisa dilihat oleh teman-teman secara umum. Ya Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Mas Iqmal Hafizni. Oke, Bapak Ibu, demikian kegiatan kita hari ini, sosialisasi aplikasi Sipena dan Sipemas, sistem penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Mas Iqmal tadi, yang merupakan pembuat dan pengembang aplikasi 2 tersebut, mari kita isi, silakan mendaftar Bapak Ibu di 2 aplikasi itu, mendaftar di salah satunya saja, lalu kemudian
nanti kami akan menjadwalkan kapan Bapak Ibu akan mengupload proposal sederhana saja. Teknis proposalnya seperti apa nanti akan juga kita sampaikan di pengumuman setelah ini. Bapak Ibu silahkan sering-sering, kata Mas Iqbal, untuk mengakses dua aplikasi itu. Kalau ada kekurangan silahkan disampaikan ke kami, dan nanti silakan disampaikan ke kami atau ke UTPD, khususnya ke Mas Iqbal, dan nanti akan diperbaiki sama-sama. Dengan begitu Bapak Ibu juga menyumbang bagi perbaikan dua aplikasi tersebut. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika saya dalam memandu kadang-kadang juga menjawab pertanyaan Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.